Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul mubin. Para ikhwan, para hadirin dan para pemirsa dari Ikhwan Thariqah At-Tijaniyah dimanapun Anda berada, malam ini kita akan membahas perkara yang sangat esensial bagi orang-orang thariqah, yaitu mengenal pribadi guru kita dalam posisi beliau yang super khusus. Jadi manusia ada secara umum manusia, kemudian diberi kekhususan oleh Allah ya, sebagai ulama, dan dari ulama ini ada yang dipilih oleh Allah sebagai aulia. Kemudian dari para aulia ini ada yang aulia yang martabatnya secara umum berada di sekeliling kita dan kita kenal mereka dengan berbagai kebaikan, termasuk karomah-karomah mereka yang zahir bisa kita lihat sebagai bukti kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang super khusus, ya, seperti para wali kutub, ya, para aulia yang hanya, ya, ibaratnya mereka aulia kelas atas, aulia papan atas. Di antaranya aulia papan atas ini adalah para wali kutub itu sendiri. Para ikhwan rahimakumullah, dari wali kutub, kata kutub ini ya boleh kalau diterjemahkan sejarah poros. Wali yang menjadi poros pancaran cahaya keimanan. Jadi ada yang berfungsi sebagai relay, ya, seperti pemancar. Ada pemancar inti, ada pemancar yang sifatnya menerima dan memancarkan kembali. Ya, termasuk juga seperti pancaran sinar listrik dari dari pembangkitnya itu tidak bisa langsung masuk rumah. Jadi kalau rumah pakai listrik dari pembangkit langsung, ya habis rumahnya. Kenapa? Ya, pembangkit menghasilkan listrik tegangan tinggi, sehingga kabelnya aja secara khusus ada dikenal dengan istilah sutet. Jadi tegangannya tinggi. Saluran apa? Sutet itu singkatan dari apa? Saluran udara ekstra tinggi. Saluran udara ekstra tinggi. Ini yang ngomong orang listrik ini. Jadi ya sahih. Awas. Jadi saluran ekstra tinggi, di mana orang-orang, jadi jangankan langsung masuk ke rumah, berada di bawah kabel itu saja resikonya kena kanker.
Makanya tidak langsung ada di atas rumah kita. Posisinya sangat tinggi. Kenapa? Ya, itu radiasinya itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Jadi dari pembangkit menuju gardu induk di setiap kota. Kalau di Jakarta gardu induknya ada di daerah Cawang kalau nggak salah. Itu ada gardu induk yang alirannya langsung dari pembangkit. Dari gardu induk ini ke gardu yang lebih ya ke setiap, misalnya Jakarta gardunya ke Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pusat, Utara dan lain sebagainya. Kemudian dari gardu setiap bagian kota Jakarta ini ke gardu yang lebih kecil sampai gardu yang ada di lingkungan kita. Itu saja kalau sampai konslet itu bisa meledak dan ledakannya persis seperti petir. Itu. Jadi itulah ya boleh dikata api, boleh dikata cahaya yang disalurkan lewat kabel. Jadi listrik di Jakarta seperti yang ketika kemarin sampai padam sekian jam, baru padam sekian jam, kerugian yang diderita oleh warga Jakarta bukan hanya miliar tapi bisa triliun. Sekian jam. Kenapa? Perusahaan macet, ini macet, bahkan jalan amburadul karena tidak ada tekanan listrik dan sebagainya. Ini perkara zahir. Iman yang ada di hati manusia itu juga ada generatornya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan cahaya keimanan. Karena macam-macam cahaya yang ada cahaya ilmu, ada cahaya iman, ada cahaya pangkat dan lain sebagainya, macam-macam yang seluruhnya diletakkan di generator induk sepanjang masa, yaitu di hati Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kedudukan beliau sebagai wal khatimi lima sabaq. Setelah dari makom beliau di atasnya, yaitu al-fatihi lima maulid. Jadi al-fatihi lima maulid awal makhluk, kemudian awal dari segala-galanya yang diciptakan oleh Allah dari cahayanya, dan cahaya itu diberi berbagai macam yang mana hal tersebut diperlukan untuk kehidupan manusia. Jadi kekuatan, termasuk kecerdasan, cahaya kesehatan. Coba orang yang lagi sehat kan bercahaya mukanya. Benar Banda? Iya saya. Coba lagi sakit, hilang cahayanya. Yang tadi nggak ada gairah. begitu pening aja langsung. Nggak ada gairah. Kenapa? Cahayanya redup. Cahaya kesehatannya, termasuk kekuatan, termasuk pangkat dan sebagainya. Orang kalau masih menyandang pangkat, wajahnya bersinar. Begitu pensiun langsung kena sentrum, tangannya langsung begini dan lain sebagainya. Itu. Coba dia di luar aja nanti biar ganggu suaranya. Jadi ini martabat al-wilayah dan martabat an-nubuwah. Ya, sebagaimana sudah saya jelaskan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatmul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul.
bukan hanya penutup setelah beliau wafat tidak ada nabi lagi, tapi juga penutup martabat nubuwah yang tidak ada martabat lagi di atasnya. Dan makna yang lain dari khatmun nubuwah adalah para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, ilmu kenabiannya, ya, ilmu kerasulannya, makrifahnya, huyudat, tajalliyat, dan macam-macam idrakat dan sebagainya, itu semua mengambil dari lautan nubuahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak yang dibutuhkan pada zamannya. Ya karena pada Nabi Adam, zaman Nabi Adam itu orangnya sedikit, maka kebutuhannya juga tidak banyak. Setelah Nabi Adam tambah banyak dan seterusnya, sampai ketika Nabiullah Ibrahim ini sudah menjadi suhuf. Jadi suhuf Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim diberi suhuf, sedangkan Nabi Musa diberi kitab Taurat. Yang dalam bahasa Ibraninya, bahasanya orang Yahudi, namanya bukan Taurat, Talmud. Jadi Taurat itu bahasa Yahudinya Talmud. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatmul anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul itu mengambil semua keperluan dalam jabatan kenabian dan kerasulannya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kembali lagi kepada Rasulullah, dibalikin lagi. Cuma kembaliannya bukan ke Rasulullah tapi kepada Al-Khatmul Awliya Al-Muhammadi. Jadi kita nanti kepada siapa Khatmul Awliya dan bagaimana martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Khatmul Anbiya. Ya, ini kita cut dulu ya. Intinya sudah seperti itulah Khatmul Anbiya kan itu. Kalau dibahas ini nanti Khatmul Awliyanya tidak dibahas. Kemudian siapa Khatmul Awliya Al-Muhammadi dan bagaimana kondisinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi Al-Fatih lima ughliq, dia menjadi barzahul akbar bainal khaliq wal makhluk. Barzah ya, pemisah antara pencipta dengan yang diciptakan. Sedangkan Al-Khatmul Awliya Al-Muhammadi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu pemisah. Barzah yang disebut dengan juga istilah barzahul barzah. Barzahnya barzah. Pemisahnya pemisah. Kenapa? Ya, antara martabat nubuwah. Jadi cahaya kenabian kalau langsung menerpa kita tanpa ada barzah, maka kita tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Maka Allah ciptakan barzah ya, yang menjadi wasithah atau wasilah penghubung antara para aulia dengan para nabi. Jadi barzahul mahtum atau barzahul barzah, Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu ini menerima semua perangkat yang dibutuhkan oleh pejabat walinya Allah, yang dibutuhkan sejak zaman Nabi Adam, para wali zaman Nabi Adam sampai kiamat, ngambil ilmu dan semua perangkat yang dibutuhkan dari Al-Khatmul Awliya Al-Muhammadi. Kenapa? Dari Nabi Adam itu tidak langsung kepada wali pada zaman itu, melalui Khatmul Awliya. Walaupun orangnya belum ada, ini sudah fungsi. Secara fisik
dimunculkan di akhir zaman. Sama dengan Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin, ya, Rasulullah Nabi terakhir yang dilahirkan, tapi pertama kali diciptakan dan beliau menjadi induk dari para nabi. Yang bersamaan pada saat itu, ya, Al-Qutbul Maktum wal Barzahul Mahtum Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi Syekh Ahmad At-Tijani, lahirnya di abad 12 Hijriah. Tapi para aulia bukan hanya dari umat Rasulullah, dari umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan umat Rasulullah sampai kiamat, yang mendapatkan predikat wali ngambil ilmu wilayahnya dari beliau. Baik sadar maupun tidak sadar. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang ingkar, ya, dari ahli thariqah ingkar dengan Syekh radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena memang guru mereka tidak menceritakan hal tersebut. Jadi mereka hanya menceritakan apa yang mereka tahu tentang ilmu kewalian. Jadi tidak usah kaget kalau ada aulia bahkan wali besar tidak tahu siapa Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena juga saya alami dalam satu kesempatan, saya diberi ceramah waktu pertama. Kemudian setelah itu ada cucu seorang wali besar, ya, cucunya Syabdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, datang ke Jakarta. Beliau berceramah, kemudian mengkritisi selawat Al-Fatih. Ya, kita tidak perlu berdebat. Kenapa? Ya beliau tidak tahu lagi. Karena tahunya beliau adalah, ya, kakek beliau adalah wali besar, dan ya beliau adalah merasa wajib untuk mengibarkan bendera kakek buyutnya. Sehingga kalau ada dari para pengamal thariqah atau dan sebagainya tidak mengakui, ya kita harus lapang dada. Kenapa? Ya innahum la ya, mereka tidak tahu. Para ikhwan rahimakumullah, baik sebelum kita membahas Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi, yang pertama ikhwan harus tahu Khatmul Auliya, yaitu wali penutup. Ini ada 3 macam. Ini sudah bolak-balik saya jelaskan, cuma kan banyak ikhwan tidak nyatet ini, habis itu ya kena dagangannya lupa, karena kesibukannya lupa, perlu juga diingatkan lagi. Jadi Khatmul Auliya ini ada 3 macam. Yang pertama, ya, adalah Al-Khatmul Auliya fi kulli zaman. Jadi setiap zaman ini ada orang yang memegang martabat puncak kewalian di masing-masing zaman. Ini yang harus kita. Mereka tahunya, ya saya sudah begini, tahunya seperti itu. Dia Khatmul Auliya, dan Nabi yang memberitahu. Ya, jadi yang memberitahu mereka sebagai Khatmul Auliya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallam wa barik alaihi. Jadi Nabi yang beritahu dalam pertemuan yaqdah, pertemuan langsung, bukan dari pertemuan mimpi. Jadi yang memberitahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah Al-Khatmul Auliya. Dan Khatmul Auliya itu pasti wali kutub, dan dia Qutbul Aqtab. Ini juga yang harus ini. Jadi ada kutub, ada Qutbul Aqtab, ada Qutbuz Zaman. Jadi Khatmul Auliya fi kulli zaman disebut juga dengan Qutbuz Zaman atau Shahibul Waqti. Orang yang diberi oleh Allah sebagai penguasa
pada waktunya atau sahibuz zaman. Dan ini setiap zaman, ketika wafat ada penggantinya, ketika wafat ada penggantinya, ketika wafat dan sampai kiamat. Qutbuz zaman ini harus ada. Kenapa? Qutbuz zaman inilah yang menjadi ya supir semesta. Kan bumi langit sudah ada relnya masing-masing. Jadi masinisnya adalah Qutbuz zaman. Terutama super khusus masinis bumi ini. Ya, Qutbuz zaman. Jadi walaupun kereta ada relnya, kalau tidak ada yang nyetir, tidak ada yang rem, tidak ada yang ngegas. Itulah Qutbuz zaman adalah orang yang dipilih oleh Allah, dan dia khalifatullah fil ard. Sebagaimana firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah akbar, ya, Khalifatullah al-akbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah dalam arti Allah akan menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang malaikat tidak tahu. Sehingga ketika Allah memberitahu akan menciptakan khalifah, malaikat dulu sempat protes, ataj'alu fiha fayyufsidu fiha wa yasfiku dima. Untuk apa ya Allah menciptakan manusia? Manusia nanti akan merusak gedung DPR, apalagi anak-anak STM. Nah, ini. Kemudian apalagi berikutnya, oh ya subutima, mereka akan merupakan, apalagi orang-orang di Wamena, PKI 65 dan macam-macam, oh ya sebikut. Untuk apa bikin manusia yang nanti akan kayak gitu? Wanahnu, sedangkan kami para malaikat, nusabbihu, setiap hari, setiap saat selalu bertasbih. Wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu wa nusabbihu bihamdika, dan juga memuji Engkau, wa nuqaddis, dan mensucikan, memuji kesucian, wa nuqaddisu. Qal, Allah menyatakan inni a'lamu ma la, aku lebih tahu. Kenapa? Itu ada sirrul akbar. Karena Allah ingin menampakkan yang terbaik dari ciptaan itu sebagai khalifah akbarnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khatmul anbiya wal mursalin. Kemudian dalam pelaksanaan di makom wilayah, maka karena ada khatmul anbiya wal mursalin, maka harus ada juga al-khatmul awliya, yang mana dia juga adalah ulama. Di mana Nabi menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Karena ulama ini ada dua. Ada ulama yang eksis dengan keilmuannya, itulah para ulama. Ada ulama yang secara khusus lebih eksis dalam masalah ibadah dan keimanannya, dan doa-doa munajat mereka inilah yang menstabilkan kondisi alam semesta. Mereka adalah para aulia. Para aulia ini ya kalau dicari seperti nyari jarum di tumpukan jerami. Gimana nyari jarum di tumpukan jerami? Susah. Ya, super susah. Bahkan orang yang dibilang si A ini wali ini belum tentu. Kenapa? Yang ngomong tidak wali. Kecuali yang bersangkutan mengatakan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti Syekh Tijani dan para aulia yang diperintah memang untuk ngaku kalau dirinya wali. Itu. Adapun yang ya orang ini wali, ya kita husnullah, tapi belum tentu benar. Itu. Dalam arti belum tentu benar
wali yang punya martabat tinggi sebagaimana dibayangin oleh orang awam. Kenapa? Ya orang awam biasanya dia nganggap punya martabat kalau dia bisa membantu, ya, membantu urusan duniawinya, bukan ukhrawi, duniawi. Kalau datang kemudian dagangannya langsung laris pulang, baru wali. Itu kenapa? Itu tujuan manusia hanya seperti itu. Pulang ke Bangku, wali. Kepalanya gede, wali. Kenapa? Ya kalau hanya itu, ya dukun-dukun mulai dulu sudah banyak yang wali. Jadi tidak harus wali. Bahkan bisa jadi walinya setan. Ya para dukun wali juga, walinya setannya kita bahas waliun. Kemudian ada orang dapat jodoh bertahun-tahun ini sampai ini dan sebagainya, datang dikasih doa, pulang langsung dapat jodoh. Itu hebat, itu poncer, wali. Kemudian punya harbul ada, ya, harik. Loh ini juga kalau dia punya harbul ada, ya artinya punya kemampuan yang di luar kebiasaan. Contohnya, ya, misalnya sekarang si A ceramah di sini, di waktu yang sama, ya, seperti almarhum muqaddam kita Kiai Haji Mukhlas Ahmad Wazi. Pernah satu malam itu beliau ngisi ceramah di 4 tempat berbeda di waktu yang sama. Itu dia tidak pernah bilang siapa-siapa, cuma pada waktunya Allah membuka, dan biasanya sudah dekat kalau udah begitu. Makanya Anda kalau dikasih sesuatu yang istimewa, jangan kabarkan orang. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku bisa bohong, bisa benar. Kalau benar tidak diberitakan ngakunya, itu bisa nanti tidak baik di belakang. Bahkan bisa itu, ya, tanda-tandanya sudah dekat. Kiai Mukhlas ini pada satu malam ceramah di 4 tempat, waktunya sama. Kemudian ya karena panitia itu merasa apa yang disampaikan oleh beliau ini luar biasa, dan saya bersaksi memang luar biasa. Kalau sudah beliau ceramah itu, jangankan hanya orang awam, yang lucu, dari orang awam sampai kelasnya doktor bahkan profesor mengakui materinya itu bohong. Materinya itu bisa membuka yang selama ini dibilang oleh orang sesuatu yang pelik, ketika beliau menyampaikan seperti kita memberitahu ini kopi kayak begini, sesuai ada barangnya, padahal barang gaib. Itu keistimewaan beliau. Ya, karena panitia begitu senangnya, pagi itu beliau datang lagi ke rumah beliau, ya otomatis bawa macam-macam lah. Itu sebagai rasa terima kasih, panitia sangat-sangat puas datang. Ya, pada saat itu beliau masih istirahat, nunggu. Nah, ketika 4 kelompok tamu ini nunggu beliau, ngomong-ngomong dari mana? Ini dari memberitahu dari satu daerah. Kemudian ya ada keperluan apa? Ini mau menyampaikan ungkapan terima kasih kepada beliau karena tadi malam beliau subhanallah ceramahnya, dia cerita kalau ceramah materinya benar-benar hebat. Kemudian kaget, ini jam berapa di tempat saya? Mulai jam 8 malam, selesai jam 10. Kok sama dengan di tempat saya? Jadi kok sama dengan di tempat saya? Di tempat saya jam 8 juga sampai jam 10. 2 jam memang jatahnya beliau kalau ceramah 2 jam. Gitu. Tapi satu kitab terbahas semua. Itu kalau beliau ceramah itu, dan ya dalilnya tidak banyak-banyak. Satu ayat tapi nyampe kayak sapu jagat.
Ya alhamdulillah saya banyak ngaji kepada beliau dulu. Itu banyak mengikuti pengajian-pengajian beliau, makanya yang saya sampaikan sekarang ini sebagian dari materi-materi yang beliau sampaikan. Dan hebatnya lagi, begitu mendengar ceramah beliau ingat terus. Jadi sampai sekarang itu masih teringat banyak yang beliau sampaikan. Para ikhwan rahimakumullah, intinya 4 orang ini sama-sama panitia pengajian yang diisi oleh beliau mulai jam 8 sampai 10 malam, padahal jaraknya berjauhan. Ya, baru sadar mereka, sehingga tadinya tidak mungkin di tempat saya, kata saya tidak mungkin di tempat saya, dan seterusnya. Ya baru berhenti setelah beliau keluar ke ruang tamu menemuinya, dan mereka tidak berani untuk bercerita ini dan sebagainya. Intinya setelah itu mereka pulang. Jadi ini diantara karomahnya wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada khatmul aulia. Jadi yang pertama, khatmul aulia fi kulli zaman. Masing-masing zaman ada khotamnya. Yang kalau meninggal, ya ini akan diganti oleh khatam yang lain. Ya, khatmul aulia yang seperti ini rata-rata yang mempunyai thariqah itu. Syaikhul Qadir, Syaikhul Hasan Asyadili, Imam Rifai, Imam Baidawi, dan macam-macam para aulia yang seluruhnya thariqah itu jumlahnya 360. Ada yang satu masa ya yang berdekatan ya punya masing-masing punya khatmul aulia seperti ini. Kemudian khatmul aulia yang kedua adalah al-khatmul aulia al-'ammah. Jadi khatmul aulia al-'ammah artinya wali khatam penutup secara keseluruhan, di mana setelah itu tidak ada lagi khatam, sudah al-wilayah. Kalau an-nubuwah dan ar-risalah khatam setelah Rasulullah. Tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang bertugas setelah Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya inilah yang menjadi masalah. Ya seperti ada orang masih berkeyakinan tentang Nabi Khidir. Ya, kalau sekarang masih ada nabi dan dia berdakwah dengan ilmu nubuahnya, berarti ada dualisme kenabian. Nah ini. Jadi ada dualisme kenabian. Ini tidak bisa diterima. Karena Quran menyatakan maka Muhammadun aba adim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman. Sudah Rasulullah penutup. Kalau masih ada lagi, nanti mirip-mirip dengan Ahmadiyah itu yang mengatakan ya Nabi ya yang Nabi tertinggi pangkatnya Nabi Muhammad, tapi ya, Ahmad Al-Qadiani itu ya, yang dari India, perbatasan India dengan Pakistan. Ya, Lahore itu adalah ya dia adalah penutup para nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Penutup nabinya. Masih ada nabi dan penutupnya dia, tapi penutup pangkatnya menurut mereka adalah Rasulullah SAW. Yang ijma para arifin, Rasulullah adalah al-khatmul anbiya wal mursalin. Tidak ada nabi, tidak ada rasul setelah Rasulullah SAW, dan itu Quran yang menyatakan. Jadi bukan pendapatnya ulama dan bukan pendapat aulia, tapi Quran yang menyatakan. Dan ketika hal ini turun, kemudian dan Nabi menyatakan la nabiyya wala rasul ba'di, tidak ada nabi dan rasul setelahku. Sahabat mengatakan kalau begitu manusia akan rusak. Nabi menyatakan bahwa setelah beliau pelanjutnya adalah al-wilayah, para aulia. Para ikhwan rahimakumullah, jadi aulia al-'ammah, khatmul aulia al-'ammah adalah Nabi Isa yang turun ke bumi bukan nabi,
tapi sebagai wali dan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia turun ke bumi nanti membawa martabat nubuahnya, mengatakan aku adalah nabi, berarti ada dualisme kenabian juga. Berarti dia nabi terakhir dong. Makanya Nabi Isa turun bukan nabi tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempunyai jabatan sebagai al-khatmul wilayah al-ammah dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya seperti Pak Habibie pulang dari Jerman, almarhum. Dia dulu presiden. Setelah lengser, dia balik lagi ke Jerman. Balik lagi ke Indonesia, bisa nggak ngaku aku presiden? Hah? Kalau dia mengatakan aku presiden, dia apain? Ya, di dot. Ya, kenapa tidak boleh ada dua kepemimpinan? Jadi dari sejak Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, jabatan nubuahnya dan jabatan risalahnya tidak berhenti. Nabi tidak pensiun sampai hari kiamat. Dan inilah juga bahwa Nabi diutus untuk kafatan linnas, manusia seluruhnya, termasuk rahmatan lil alamin seluruhnya. Ini yang pertama, al-khatmul awliya. Apa yang pertama? Fi kulli zaman. Yang kedua, al-khatmul awliya al-ammah, ya, itu Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga, al-khatmul awliya al-muhammadi, al-qutbul maktum wal barzahul mahtum. Dan banyak martabat beliau yang nanti perlu kita ketahui bersama. Jadi ini tentang martabat al-khatmul awliya. Apa fungsinya? Tugas al-khatmul awliya. Jadi al-khatmul awliya sudah bertugas sejak sebelum Nabi Adam diciptakan. Ini juga yang banyak orang nolak. Ya silahkan, tapi ini kita mempunyai sumber ya, yang sahih, dan itu yang menyatakan Rasulullah SAW, dan Rasul menyatakan kuntu nabiyyan wa adama bainal ma'i wa tin. Aku sudah nabi, kata Rasulullah. Pada saat itu Adam masih tercecer antara air dan tanah. Jadi masih terpisah. Jadi tanah yang akan diciptakan menjadi fisiknya dengan air yang akan diciptakan masih terpisah, termasuk rohaninya belum dimasukkan. Kan prosesnya panjang ribuan tahun itu. Penciptaan fisik Nabi Adam itu ribuan tahun, bukan selabim sekarang jadi. Ya, karena memang bagi Allah bukan perkara panjang ini, tapi itulah Allah ciptakan dengan proses. Jadi setelah fisiknya jadi dari air dan tanah, kemudian juga dikasih udara, ya, dengan udara itu mengalir oksigen, kemudian setelah itu diberi nyawa, roh, dan prosesnya panjang juga. Jadi waktunya sekian tahun muter-muter di kepala, di otak itu. Jadi kenapa kok otak ini sangat jadi di otak itu rohnya muter-muter dalam waktu yang sangat lama sebelum turun ya, ke mata, ke telinga, ke hidung, ke mulut dan ke leher dan seterusnya. Ini lama muter-muter di kepala. Begitu sampai ke dada pun juga di dada ada organ yang super penting, yaitu jantung. Maka di situ juga ya, roh itu berputar-putar dulu dalam waktu yang lama atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, al-khatmul awliya al-muhammadi al-khasah.
Tadinya maktub, apa maktub? Dirahasiakan oleh Allah. Jadi tidak ada yang tahu. Hatta malaikat Jibril tidak tahu. Yang tahu hanya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kenapa kok Rasulullah tanya ke malaikat Jibril ketika Isra dan Mi'raj? Dalam perjalanan Rasulullah tanya, dijawab oleh malaikat Jibril. Kemudian dihidangkan minuman, ya, khamar dan susu dipilih oleh Rasulullah, dan seterusnya kan tanya jawab. Seakan-akan malaikat Jibril lebih tahu daripada Rasulullah, karena malaikat Jibril ya itu di alam zahirnya seperti itu. Kenapa? Untuk memudahkan manusia selanjutnya mempelajari, dan perlu diketahui ilmu zahir itu perlu diajarkan oleh guru pada murid. Jadi itulah syariat. Adapun pada Rasulullah ada hakikat. Jadi ilmu hakikat bukan pada Nabi Khidir. Ilmu hakikat itu ada pada Rasulullah. Al-Khidir kebagian sedikit, cuma memancar, kelihatan. Nah, orang banyak tertipu, akhirnya nyari ilmu hakikat, nyari Nabi tirakat di sungai-sungai karena katanya Nabi Khidir adalah penguasa air dan lain sebagainya. Padahal Nabi kita dan Rasul untuk kita bukan Khidir. Kita ini umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak dibenarkan menghormati dan berharap kepada Nabi yang lain kecuali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah orang tua rohani kita. Tidak boleh anak, ya, mau miskin mau kaya, seorang anak minta uang jajan kepada orang tua yang lain karena miskin, kemudian anaknya minta ke orang lain, bapaknya akan tersinggung. Betul apa tidak? Betul. Ya, yang tidak tersinggung berarti tidak punya malu, tidak punya kemaluan. Yang namanya anak minta apapun pada orang tua. Dan orang tua jika anak itu tidak mau minta kepada yang lain, sangat menghormati anaknya dan tambah sayang, dan akan berjuang sekuat tenaga untuk bisa memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kalau anaknya lamis, tahu lamis, gampang minta-minta kepada orang tuanya akan marah. Kenapa? Harga diri orang tua akan berkurang gara-gara anaknya gampang minta-minta kepada orang lain. Demikian juga umat adalah anak rohani dari para nabi, yang mana Rasulullah SAW sebagai khatmul anbiya wal mursalin, asraful anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, dan berbagai gelar kebesaran beliau tidak rela punya umat minta syafaat kepada nabi yang lain. Termasuk juga dijelaskan di Jawahir, barang siapa seseorang yang menyamakan, ya, nabinya dengan nabi yang lain, atau orang itu menghormat nabi yang lain karena dia ingin punya kebutuhan. Contohnya misalnya ingin kaya, tawassul pada Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman adalah nabi paling kaya. Tawassul dengan Nabi Sulaiman dengan harapan ingin dapat kekayaan sebagaimana Nabi Sulaiman. Sementara Rasulullah wafatnya aja yang ada warisannya hanya tikar dengan kalau sekarang ember dari kulit. Itu aja warisannya. Rumah tidak lebih gede dari 8 meter persegi, 8 kali 8 meter persegi, yang sekarang jadi tempat beliau di Masjid Nabawi. Itu rumah beliau.
pada saat itu atapnya, kalau kita ya orang yang cukup tingginya, tangannya begitu kan sampai atapnya, ke atap itu. Dan atapnya dari pelepah kurma. Sementara Nabi Sulaiman punya Haikal Sulaiman itu. Dan punya kerajaan yang tidak dipunyai oleh raja manapun sepanjang zaman. Sehingga ada orang, kalau ingin kaya, ya ini. Ingin ditaatin oleh bangsa jin, ya jadi pakai cincin taat. Ya. Nabi Sulaiman kan ada cincin taat Nabi Sulaiman. Itu ada rajanya, begini rajanya. Kemudian tawassul kepada Nabi Sulaiman sampai ya, dalam tawassulnya yaitu menyamakan Nabi Sulaiman dengan Rasulullah, itu tanda akan su'ul khatim. Nauzubillah. Ini yang harus kita ikhwan tahu. Jadi demikian juga Ikhwan Tijani. Ini anak rohaninya Syekh Tijani yang sangat kaya, lebih kaya dari para aulia yang lain dalam segala hal. Cuma yaitu maktub, dirahasiakan kekayaannya oleh Allah, dan beliau lebih memilih kesederhanaan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dari banyak hal sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Tijani itu punya kemiripan tingkat tinggi dengan Rasulullah. Itu. Jadi dari wajahnya, ya. Kelahirannya lahir di akhir zaman, Syekh Tijani lahir di akhir zaman. Kemudian namanya Rasulullah Muhammad, Syekh Tijani namanya Ahmad, dan nama Ahmad adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para nabi dan rasul serta umatnya iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir. Setelah Nabi lahir, orang Yahudi dan Nasara malah ingkar. Dan macam-macam persamaan dan kedekatan Sayyid Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khatmul anbiya, khatmul auliya al-Muhammadi. Kemudian apa itu ya, kutbul maktub? Kalau kutub kita sudah tahu. Jadi pusat atau pusat apa? Ya asnya. Wa mal faqila lahu wa ma ma'nal maktub? Apa artinya maktub? Faqala radhiyallahu anhu walladzi katamahu Allah ta'ala an jami'i khalqihi hatta al-malaikata wan nabiyyina illa sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam fa innahu 'alimun bihi wa bihalihi wa huwa alladzi haza ma indal awliya minal kamalatil ilahiyati wa tawa ala jam'iha. Ini definisi al-maktub. Apa maktub itu? Ya, dirahasiakan. Jadi wali yang dirahasiakan. Beliau menjawab, huwa, wali itu ya, alladzi katamahu Allah, yang dirahasiakan oleh Allah. An jami'i khalqihi hatta al-malaikat wan nabiyyin. Ya. Jadi para malaikat bahkan para nabi tidak tahu dengan khatmul auliya. Illa sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu 'alimun bihi wa bihalihi. Dan Rasulullah sangat tahu dengan dirinya dan segala sesuatu yang akan menjadi apa medan dakwahnya dan semuanya hal ihwalnya. Wa huwa alladhi haza ma indal awliya minal kamalatil ilahiyati wa tawa ala jam'iha. Dan dialah ya, khatmul aulia ini yang mempersiapkan dan memberi ya, ke dalam hati para aulia segala sesuatu ya, berupa kesempurnaan ilmu, pengetahuan, ma'rifat, tajalliyat
dan semua itu dapat dari Sayyidi Syekh radhiyallahu an, dan beliau dipancarkan, diberikan kepada para aulia, baik mereka tahu atau tidak. Ini yang tertulis dalam kitab Aqwalul Adillah wal Barahid halaman 40. Kemudian para aulia yang lain, ya tetap yang namanya dakwah itu ada ujiannya. Semua bukan hanya dakwah, apa saja di dunia ini ada ujiannya. Dagang aja ada ujiannya. Sampai saling santet antar pedagang kan. Iya. Bahkan dakwah juga, ya. Ya kalau diketahui ini sampai saling fitnah antar ustaz dan sebagainya, antar kiai saling ini dan sebagainya, karena itulah dunia. Itu. Makanya termasuk Sayyidi Syekh radhiyallahu an, bagaimana beliau banyak difitnah. Termasuk juga ada yang tidak percaya, mengatakan beliau adalah bohong. Kemudian Ayudabu alaik, pada suatu hari ada orang tanya kepada Sayyid, Ayudabu alaik, apakah kamu akan didustakan? Apakah kamu akan didustakan, diingkari? Qala na'am. Sayyid jawab iya. Kemudian dari situlah Sayyid memberitahu, dan dengan tanggung jawab penuh beliau mengatakan, idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizan syar. Kalau kamu dengar sesuatu dari aku, timbanglah apa yang aku katakan itu dengan derajat syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Fa'in wafaqa fa'malu. Kalau cocok amalkan. Fa'in khalafa fatraku. Kalau tidak cocok dengan Quran dan hadis, tinggalkan. Cuma kalau kita sebagai ikhwan thariqah Tijaniyah kemudian menilai fatwa-fatwa Syekh, ya jadi murid yang menilai gurunya. Kira-kira yang diuji muridnya atau gurunya? Jadi kalau kita merasa murid, ya tidak berhak menilai beliau. Sehingga juga ada di antara ikhwan dengan kelancangannya menilai-nilai apa yang disampaikan oleh Syekh, terutama jika tidak bersesuaian dengan hawa nafsunya. Ya contohnya ketika beliau kita menyampaikan fatwa Syekh yang melarang kita ini merokok. Banyak ikhwan Tijaniyah dengan lancangnya membanding-bandingkan dengan pendapat ulama lain, termasuk dengan organisasi lain. Contohnya dibanding-bandingkan dengan, kata itu udah apa-apa kok merokok, makruh aja. Ini kelancangan luar biasa. Kenapa? Yang nanti di akhirat yang nanggung kita, akan membimbing kita biar tidak digoda setan seketika sakaratul maut, beliau datang nanti. Jadi kita akan melihat yaqdah dengan beliau. Kita akan yaqdah dengan Rasulullah atas berkahnya beliau, bukan karena ibadah kita. Lagi beliau yang akan begini, ya ketika berpendapat dibanding-banding karena tidak sesuai dengan seleranya. Doyan rokok dibilang tidak boleh, wah kata ulama ini tidak apa-apa. Sudah jangan ikuti jadi kalau begitu. Perlu diingat masalah merokoknya, Anda tidak akan batal thariqahnya, tapi ngomong seperti ini yang bisa membatalkan thariqah. Ini para ikhwan rahimahumullah. Makanya saya menyatakan idza sami'tum anni syai'an. Kenapa? Pendapat beliau siap dipertanggungjawabkan dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Loh kok pendapat beliau tidak ada dicari-cari di Quran? Lah iya, kalau baru pakai terjemahan sudah nyari-nyari. Ya kita tidak hafal. Beliau umur 7 tahun sudah hafal. Bahkan berbagai qiraat
secara khusus beliau hafal 2 qiraat. Itu. Kemudian apa kedudukan qutbul maktub? Jadi apa yang disebut dengan al-qutbul maktub? Kan sudah disebutkan tadi ya, kutub ada qutbuz zaman ya. Kemudian ada, jadi kutub itu masing-masing daerah ada wali kutubnya. Sehingga kalau ada orang menyatakan, oh beliau wali kutub, kalau memang kredibel yang menyatakan, sudah taslim aja, nggak usah didebat. Apalagi yang menyatakan itu adalah ulama atau memang aulia yang ya pantas dipercaya. Cuma kalau yang orang awam ngomong-ngomong, ya ini menjustis si A si B, wali kutub, entar dulu. Jadi yang tahu gubernur itu sesama gubernur. Kan gitu. Jadi kan pejabat kan masing-masing daerah ada gubernurnya kan gitu. Dan gubernur itu adalah wali kutub dalam masalah agama. Ya gubernurnya rohani itu wali kutub, masing-masing daerah ada kutubnya. Ada gubernurnya. Kemudian gubernur. Siapa gubernurnya gubernur? Presiden. Itulah qutbul aktor. Apa namanya? Ya. Jadi kutubnya para kutub. Kutbun ada wali kutub. Aktor jamak daripada kutub. Kutbul aktor, kutubnya para wali kutub. Siapa kutubnya para wali kutub? Yaitu yang 3 tadi. Ada kutbuz zaman, ada al-khatmul awliya al-aman, ada al-khatmul awliya al-muhammad. Jadi kutbul aktor inilah yang disebut dengan kutbuz zaman. Jadi kutbul aktor ini adalah kutbuz zaman, pada zamannya adalah beliau menjadi penghulu semua wali kutub. Jelas? Ya penghulunya wali kutub beliau. Disebut dengan kutbul aktor fi kulli zaman. Kemudian ada kutbul aktor al-maktub. Nah, ini al-qutbul maktub. Nah, ini yang dirahasiakan oleh Allah. Sehingga ya pada zaman dulu sudah sejak zaman 4 kurun keempat Hijriah, abad keempat Hijriah, sudah ada orang yang membahas tentang apa al-khatmul awliya, qutbul aktor al-muhammadi, sudah ada yang bahas. Itu Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, seorang ahli hadis. Hasilnya apa? Diingkari oleh para ulama dan aulia, dan beliau diusir dari kampungnya, dibilang orang sesat, dibilang orang ini dan sebagainya, dan beliau diusir dari kampungnya, bukan diusir biasa, harus pikul salib, kayu salib, disalib. Kemudian kitab-kitabnya dikumpulin, dimasukkan ya mungkin satu wadah seperti keranjang atau bagaimana, kemudian dilempar ke laut. Seluruh kitab-kitab yang dia tulis termasuk tentang al-khatmul awliya itu dibuang oleh para ulama. Kenapa? Dianggap sesat. Kemudian ketika dibuang ke laut, subhanallah, ada ikan gede langsung muncul, dan ikan inilah yang nelak seluruh kitab itu. Itu terjadi pada abad keempat Hijriah. Orang yang nulis hadiahnya, ya, jadi bicara kebenaran itu bisa kita ini malah dicaci maki. Kenapa? Ada kebenaran yang pada saat itu belum dinyatakan benar, dianggap aneh. Seperti pada tahun 1900 ada orang mengatakan nanti ada besi bisa terbang. Kalau besi ngambang masih penting, besi bisa terbang.
Kan itu. Buktinya sekarang kalau sekarang ada mengatakan besi bisa terbang bawa barang, tiap hari kita tinggal noleh ke kiri aja dari di sini sebelah sana tempat turunnya pesawat mau landing, termasuk pesawat mau take off. Kita sudah tidak ingkar. Tapi kalau pada tahun 1900 mengatakan nanti akan ada besi bisa terbang dan bawa barang, orang pasti ingkar. Orang yang ngomong dianggap gila. Ketika abad keempat Hijriah berbicara Al-Khatmul Aulia, ini dianggap gila, dianggap sesat. Kenapa? Pada saat itu memang belum ada. Tapi ada orang dapat bocoran sedikit. Dan beliau adalah seorang aulia dan juga ulama. Itu Al-Hakim, Imam Al-Hakim. Ketika kitabnya dibuang, dimakan oleh ikan gede. Wallahu a'lam kemana? Ya intinya kitabnya sudah ditelan oleh ikan tersebut. Abad ke-6 Hijriah, 200 tahun berikutnya, ini kitab ini dimutahkan lagi di tempat yang sama oleh ikan tersebut. Dan orang yang mengambil kitab tersebut diantaranya dan mengambil hikmahnya adalah itu seorang wali besar pada zamannya, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi. Beliau membaca sedikit tentang Al-Khatmul Aulia, kemudian beliau riyadhah ingin tahu siapa Al-Khatmul Aulia. Kemudian beliau juga mengadakan perjalanan rohani. Perjalanan rohaninya para aulia tidak sama dengan kita rekreasi. Kalau kita rekreasi kan ke puncak, harus bermacet-macet sampai di puncak berjam-jam baru sampai. Tapi para arifin, ya rekreasinya bukan hanya antar daerah, bukan antar negara. Di Jawa yang dikatakan satu kaki arifin masih ada di bumi, kaki satunya ada di balik aras. Kenapa? Ya bukan kaki fisik ini, kalau ini soek. Karena mereka berjalan berbuat sesuai dengan rohaninya, karena rohani yang berkuasa. Kalau kita kan fisik berkuasa. Karena fisik berkuasa, mau ke Depok saja jangan harus naik motor. Harus naik kereta, harus ini, habis itu masuk angin, harus dikerokin 2 kali katanya. 3 kali baru sembuh. Kenapa? Yang berkuasa adalah fisiknya. Sedangkan para aulia, para arifin yang berkuasa rohaninya. Nah, kalau sudah rohani, ya seperti Kiai Muhlas memberikan ceramah di 4 tempat berbeda dengan materi berbeda di waktu yang sama, itu biasa. Bahkan Syekh radhiyallahu an, ya dalam satu kesempatan pernah di waktu yang sama tampil di 170 tempat di berbagai negara. Bukan hanya kabupaten, berbagai negara. Syekh Tijani tampil dengan materi berbeda-beda. Dan itulah baru ahlul ma'rifah ilallah. Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi dia ingin tahu siapa Al-Khatmul Aulia. Kenapa kok ingin tahu? Ya. Setelah itu dia memberitahu bahwa Al-Khatmul Aulia begini. Dia menginginkan martabat itu diberikan kepadanya. Ini Syekh Muhyiddin, ya, karena hebat ini martabat ini sangat tinggi. Akhirnya dia pun sebagai manusia bercita-cita, berkeinginan ingin menjadi Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Kemudian sampai pada satu hari beliau bermimpi. Dalam mimpinya melihat Ka'bah lagi direnovasi. Kemudian kekurangan 2 batu bata, dan dia menganggap batu bata terakhir itu adalah dirinya. Setelah itu dia bersyair, ya, tidak ada orang yang lebih beruntung dari aku, karena martabat al-khatmul wilayah sudah ada di tanganku. Kemudian ketika dia bersyair gembira seperti itu, dia mendapatkan
suara gaib, ya, suara dari gaib bahwa bukan beliau ada yang khatmul aulia. Khatmul aulia akan lahir di akhir zaman. Pada saat itu masih abad 6 Hijriah. Kemudian akhirnya beliau penasaran, datang naik ke langit pertama sampai ke 7, sampai naik ke alam rohani, ingin berkenalan dengan rohaninya Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Ya sudah biasa kalau aulia begitu. Kalau kita kan sudah Naik angkat lah masuk angin. kan sunan, apalagi sunan Kalijodo kan. Jadi itulah Ibnu Arabi seperti itu, naik sampai dia menjelajah alam rohani, ingin ketemu dengan rohaninya Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian tidak ketemu. Kenapa? Memang disembunyikan oleh Allah, ada di tempat khusus. Rahasia bagaimana? Tidak ada di tempat rohaninya, tidak kumpul dengan wali yang lain. Dia sudah datang ke tempatnya para wali tapi tidak ada Syekh Tijani di situ. Ya, tidak ketemu. Cuma beliau hanya dapat tanda-tandanya. Karena namanya belum tahu, akhirnya beliau memberikan gelar nama kepada Syekh Tijani Abul Abbas. Jadi Abul Abbas itu nama, Syekh Tijani bukan punya anak Abbas. Syekh Tijani tidak punya Abbas, tidak punya anak Abbas. Jadi Abul Abbas kan bapaknya Abbas kan. Iya. Itu. Seperti saya, Abu Ali Harazim karena anak saya Ali Harazim. Itu. Tapi Syekh Tijani bukan bapaknya Abbas. Kenapa? Nah ini untuk memudahkan, karena dia mau nulis kitab bercerita tentang alam gaib tersebut. Ibnu Arabi nulis kitab namanya Futuhatul Makkiyah. Sedikit kalau tidak salah 30 jilid. Masing-masing jilid kurang lebih 1000 halaman. Itu bercerita tentang liku-liku, seluk-beluk dan macam-macam tentang ilmu kewalian. Itu. Jadi 30 jilid, masing-masing jilid kurang lebih 1000 halaman. Jadi 30.000 halaman. Kemudian ya beliau riyadhah siang malam ini dan sebagainya. Kemudian dapat tanda lebih terang, akhirnya beliau tidak puas dengan bahasan pada kitab Futuhatul Makkiyah. Bikin kitab lagi namanya Anqaul Maghrib fi Samsil Wilayatil Maghrib. Jadi Anqaul Maghrib, Anqa ini Garuda, ya, Garuda dari barat. Fi Samsil Wilayatil Maghrib, yang menjadi matahari kewalian yang terbit dari barat. Sehingga kalau juga tentang tanda-tanda hari kiamat ketika matahari terbit dari barat. Kenapa? Matahari kewalian sudah terbit dari barat berapa? 200 tahun yang lalu. Ya Syekh Tijani lahir dari Maghrib. Ya. Kenapa kok dikatakan Maghrib? Karena Afrika paling barat, setelah itu lautan yang luas. Makanya disebut dengan Maghrib, tempat matahari terbenam. Karena Maghrib ini, Maroko ini ada di pantai paling baratnya Afrika, dan setelah itu lautan Atlantik, yang ya boleh dikata dalam pandangan ini hampir tidak berbatas lagi. Makanya disebut Maghrib. Kenapa kita kok dikatakan negara timur? Karena memang paling timur. Jadi Papua Nugini, ya, Papua itu adalah pulau paling timur, setelah itu lautan teduh. Yang di baliknya adalah benua Amerika. Ya, Amerika berada di tengah sini. Sekarang ini kita jam berapa? Jam 8:30 di sana masih malam. Karena kebalikan dari kita. 12 jam perbedaan waktunya antara kita dengan Amerika. Ketika di sana siang, di sini malam. Ketika di sini malam, di sana siang.
Kalau di sini dengan Aljazair dengan Maroko 6 sampai 7 jam perbedaannya. Sehingga kalau di Maroko sekarang setengah 10, setengah 9, setengah 8, setengah 6. Jadi masih sore setengah 3, setengah 4, belum asar. Di sana asar itu sekarang bulan apa ini? Jadi duhur masuk asar sekitar setengah 5 baru asar. Maghrib di sana jam 7-an baru maghrib. Kalau musim panas jam 8 lebih baru maghrib. Sehingga kalau pas puasa musim panas, subhanallah, asik deh, Panjang. ya, sudah panas lebih panjang. Jadi kita kembali kepada masalah Khatmul Aulia. Jadi terbitnya akhirnya Ibnu Arabi menjelaskan siapa Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Dia nulis kitab namanya Anqaul Maghrib, Garuda Barat, Garuda dari Barat, fi Samsil Wilayatil Maghrib, yang akan menjadi penguasa kewalian yang terbit dari Barat tadi. Di situ dijelaskan siapa Khatmul Aulia. Dia diberi nama oleh Ibnu Arabi Abul Abbas. Kemudian yang kedua, lahirnya di Maghrib. Dia di paling baratnya Afrika, lahir dan besar dan berdakwah dari Maghrib. Dan dakwahnya dari Maghrib nyebar ke timur bahkan ke baratnya barat, sehingga sampai sekarang Tijani itu nyebar ke Afrika. Di Afrika daerahnya nyebar ke Amerika, ke Eropa, bahkan sampai ke ujung timur ke Indonesia. Dan Tijani sudah masuk ke Irian karena banyak ikhwan yang sudah ada di sana. Saya sempat juga diminta datang ke sana. Ini yang muda-muda, ya non Ahmad Tijani yang biasa ini di Delon itu yang datang ke sana. Termasuk Abi Ja'far sudah pernah ke sana, ke Papua. Sudah masuk Tijani ke sana. Sehingga nanti Ikhwan Tijani ini akan rata, setiap kampung ada Ikhwan Tijani. Tandanya apa kalau begitu? Sudah dekat kiamat. Jadi kenapa? Nanti Al-Mahdi Al-Muntadhar akan turun. Di mana Al-Mahdi akan mengambil thariqah Tijani dan akan memegang panji kebesaran Rasulullah SAW. Dan pada saat itu seluruh dunia berada dalam daulah Islamiyah, dalam Khalifatun Nabi, yang berkuasa adalah keturunan Nabi, yaitu siapa? Al-Mahdi Al-Muntadhar. Kemudian beliau ngambil thariqah Tijani dan berbaiat dari Madinah. Kemudian baiatnya di Mekah, di Ka'bah, di Muntazam, baiatnya di sana. Dan dari situlah beliau memimpin perjuangan melawan Dajjal bersama Nabi Isa alaihis salam, yang pada saat itu Nabi Isa berstatus sebagai Al-Khatmul Auliya Al-Ammah min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedudukan Al-Qutbul Maktub. Bagaimana kedudukannya? Dalam rimah dikatakan annal qutbal maktub huwal wasitatu bainal anbiya wal auliya. Jadi Al-Qutbul Maktub ini wasitah atau penghubung antara nabi dengan wali. Ya, kalau dalam perusahaan, kan dalam perusahaan itu pengurus perusahaan paling tinggi itu namanya komisaris. Dari sekian banyak komisaris, ini ada pimpinannya namanya preskom, presiden, komisaris. Betul gitu banyak. Ini kalau kita di perusahaan, pemiliknya namanya komisaris. Komisaris ini tidak kerja, karena pemilik modal. Kemudian yang bekerja, pimpinan tertinggi perusahaan itu adalah para direktur. Kemudian dari para direktur ada direktur,
ada direktur keuangan, ada direktur macam-macam, direktur tenaga kerjanya, ya, human resource, ada direktur keuangan, direktur ini, macam-macam. Pimpinannya adalah apa? General. Ya, dirut, direktur umum, kan gitu kan? Kemudian di bawah direktur ini penentu kebijakan. Ya, direktur itu tidak kerja ke bawah. Direktur tidak ketemu dengan orang yang kerja. Jadi terus bagaimana di bawah direktur ini ada jabatan namanya manajemen. Ya. Orangnya disebut manajer. Itu. Jadi ada manajer keuangan, ada manajer resource, ya, ada manajer ini, penjualan, marketing dan sebagainya. Manajer dikuasai atau dipimpin oleh satu orang general manager, GM. Pimpinannya para manajer. Dan manajer inilah yang berhubungan dengan para mandor. Kan gitu kan? Iya. Di bawah manajer ada mandor-mandor atau ini macam-macam yang nanti semuanya manajer yang mengakomodir apa yang harus mereka kerjakan, termasuk berapa yang harus mereka dapatkan. Jadi mereka tidak kenal dengan direktur, bahkan bisa tidak pernah ketemu dengan direktur. Di atas ya manajer. Manajer ini pun juga tidak ditemuin oleh orang kerja. Orang kerja biasanya tergantung mandornya, kepala unit kerja dan sebagainya. Demikian juga dalam kehidupan alam semesta ini. Jadi para direktur ini para nabi. Presiden direkturnya atau direktur utamanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dari para direktur ini para manajer, para aulia yang dipimpin oleh Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Jadi yang disebut dengan Al-Qutbul Maktub itu wal wasilatu bainal anbiya wal aulia. Jadi wasitah perantara ya, antara para wali dengan para nabi. General manager ini yang menjadi perantara dari para manajer dengan para direktur. Ya, kalau di perusahaan kayak gitu, ngerti maksudnya? Jadi biar mudah dipahami. Itu kalau di dunia usaha kayak gitu. Fa kullu walillahi ta'ala min kibari sa'nihi wa min sigari la yatalaqqa faidan min hadratin nabi illa biwasitatihi radhiyallahu anhu. Ya. Kedudukan Al-Qutbul Maktum ini adalah wasitah antara nabi dan para aulia dari masing-masing umat mereka, di mana ilmu dan semua kebutuhan aulia itu didapat dari nabinya tapi melalui Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi sebagai general manager seperti itu. Min haitsu la yash'uru bihi, bahkan di antara para wali kutub itu ada yang tidak sadar, tidak tahu kalau mereka dapat madad melalui Al-Khatmul Aulia Al-Muhammadi. Sehingga dari situlah di kitab-kitab para aulia itu tidak ada bahasan tentang ini, kecuali pada hal-hal tertentu seperti Ibnu Arabi sudah membahas dan beliau tahu. Yang lain ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Kenapa? Ya ketika dia menerima kebutuhan perangkat ya, yang dibutuhkan dalam dakwah kewaliannya, ada yang sadar kalau ini dari syekh, ada yang tidak sadar. Wa madadil khasu bihi, dan madad khusus yang diberikan kepada beliau. Innama yatalaqahu minhu sallallahu alaihi wasallam, yang mana madad khususianya itu semata-mata
dari pertemuan langsung antara beliau dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai presiden direktur Al-Khatlawi Anbiya wal Mursalin. Wala adna li ahadin minal anbiya alaihi salatu wassalam ala faidihi al-khas bihi li'anna lahu mashraban ma'hu minhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jadi di antara para nabi pun juga tidak tahu masyrab yang dipunyai oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu an karena masyrabnya berdampingan dengan masyrabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, amalan dalam thariqah Tijani adalah amalan yang paling gampang, paling mudah, ya. Dan pahalanya paling banyak. Wah, itu repotnya. Ya. Jadi paling mudah. Jangan astagfirullah, astagfirullah, kurang mudah astagfirullah. Kalau masih ingin yang lebih pendek ya sudah tidur aja. Selawat 100, la ilaha illallah 100, paling pol 20 menit kalau tartil baca, selesai. Itu. Sementara yang lain ya sampai berjam-jam untuk baca wirid wajibnya. Dan setiap habis sholat. Sementara kita cukup pagi sore. Cocok untuk orang akhir zaman. Watifahnya berjamaah, tapi sekali saja sehingga bisa ya dinego dengan jam berapa tidak masalah. Yang penting berjamaah. Hailalah ya ini yang tidak bisa dinego, waktunya hailalah saja. Waktu watifah bisa dinego dengan teman-temannya. Kapan bisa kumpul? Ya bisa kumpul. Jadi itulah masyrabnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an, sangat posisinya dekat dengan masyrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, Khatmul Auliya Al-Qutbul Maktum ini adalah posisi kewalian yang tertinggi, yang mana tidak ada posisi kewalian lagi di atasnya kecuali martabat kenabian. Kemudian Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi ini adalah pusat ya telaga yang menjadi tempat minumnya para wali kutub sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kemudian Khatmul Auliya adalah penutup dalam pangkat kewalian. Adapun setelah beliau masih ada wali yang lain. Makanya ini bedanya dengan Khatmul Anbiya Al-Mursalin dan Al-Khatmul Auliya Al-Muhammadi, yang akhirnya diselewengkan ya. Diselewengkan oleh itu Ahmadiyah ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pangkat lagi di atasnya, tapi juga tidak ada lahir lagi nabi setelahnya. Ini untuk Al-Khatmul Anbiya Wal-Mursalin. Adapun Al-Khatmul Auliya tidak ada lagi pangkat kewalian di atasnya, tapi setelahnya masih akan lahir para wali sampai dengan hari kiamat untuk meneruskan tugas wilayahnya. Itu bedanya. Kemudian Al-Khatmul Auliya adalah wali Allah yang mempunyai ilmu asrar. Nah ini, oleh karena itu kalau ada ikhwan Tijani nyari-nyari keluar, wong di gurunya mempunyai yang terbanyak, kok nyari ke tempat lain? Kok adanya orang kaya minta-minta ke tetangga? Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa kok kita? Ya, contohnya berobat ke mukotam tidak sembuh, ke dukun sembuh. Nah, ini bahaya itu. Kenapa? Ya kayak gitu ujian. Dan orang sakit sudah ada waktunya. Kalau belum waktunya tidak sembuh. Bahkan Nabi pernah ngobatin orang tidak sembuh, diobatin dukun Yahudi yang brengsek sembuh. Itu di Madinah kejadian. Sehingga sempat terjadi fitnah besar di Madinah. Muhammad tidak bisa apa-apa, kalah sama orang Yahudi.
Jadi ada orang sakit, pada saat itu ada Nabi lewat. Begitu Nabi lewat, ini tambah kencang penyakitnya, ini mencengkeram orang itu, sehingga akhirnya orang itu minta tolong pada Nabi untuk diobati. Dan Nabi dengan syafaatnya, dengan mukjizatnya, penyakit apa aja dipegang aja oleh Nabi langsung sembuh. Lepas hari itu ada orang kena penyakit, dipegang oleh Nabi, didoain Nabi, tidak sembuh. Sampai setelah itu Nabi ngerti, ya bukan tidak ngerti Nabi. Cuma kalau beliau yang ngomong nanti jadi fitnah juga. Kenapa? Ya bilang aja nggak bisa, kan gitu kan? Tidak sembuh. Mau alasan apa? Ditinggal oleh Nabi. Kemudian setelah itu ada dukun, kan di Madinah pada zaman itu masih banyak orang Yahudi, dan orang Yahudi itu super di bidang klinik. Jadi makanya ini juga oleh orang yang sedikit pengetahuannya dianggap kalau bicara begini klinik ini artinya Israeliat, ya artinya Yahudi dan sebagainya. Jadi yang namanya santet itu mulai zaman Nabi Musa banyaknya itu di Mesir. Berhadapan dengan Firaun, Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihirnya Firaun. Sehingga orang Yahudi itu top di bidang perkelinian dan top di bidang persihiran. Begitu orang Yahudi yang terkenal, jadi ini bukan Yahudinya ini dukun, ya kalau sekarang dukun cabul. Jadi brengsek. Ya, tapi karena sudah ini orang tambah parah, dipegang Nabi. Kemudian ada Yahudi lewat dan dia itu dikenal juga sebagai dukun pengobatan, minta tolong. Belum dipegang sudah sembuh. Belum dipegang sudah sembuh. Coba, sehingga fitnahnya tambah gede. Gimana? Padahal si Yahudi itu belum pegang saja sudah sembuh, berarti lebih hebat kan? Nah ini. Ya, karena kita mikirnya baru hebat kalau sudah menyembuhkan. Akhirnya setelah sekian hari itu orang itu sembuh dan fitnah makin besar, didatengin lagi oleh Nabi. Kemudian yang ditanya gimana? Ya dia mohon maaf ya Rasulullah, saya begini. Ya biar tidak jadi fitnah, biar tidak menjalar fitnah ini, saya datangkan lagi ya penyakitnya, dipanggil penyakit itu, diletakkan di diri orang itu dan diajak bicara oleh Nabi. Penyakit, kapan hari aku ngobatin orang ini, kenapa kamu kok tambah kencang mencengkram orang ini sehingga ini benar-benar kesakitan. Akhirnya penyakitnya benar minta maaf ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, mohon maaf. Iya bilang aja kenapa? Iya ya Rasulullah, tangan jenengan ini kalau megang enak adem, karena tangannya Rasulullah tuh halus. Jadi ya pokoknya dipegang aja enak. Jadi penyakitnya ingin dipegang lagi. Karena ingin dipegang lagi tambah kencangnya keram orang sakit itu biar dipegang oleh Nabi. Penyakitnya betah dipegang Nabi. Gitu. Terus itu orang Israel datang, kamu mau langsung iya ya Rasulullah, dari kejauhan sudah panas dia ahli neraka. Jadi saya takut ketularan panasnya itu dukun cabul itu. Saya pergi dulu sebelum dia nyentuh, saya sudah pergi. Gitu. Jadi ini masalah asror kayak gitu. Jadi iya. Jadi Al-Qutbul Maktum wali yang paling banyak asrornya. Jadi dan mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar. Kenapa? Induk, ya, pemancar induk yang menghubungkan dari dari kenabian, dari kalau listrik pembangkit pusatnya, ya, itu harus dimasuk dulu ke
ke lautan kenabian. Dari kenabian kemudian harus masuk ke lautan kewalian. Kenapa ya? Biar lebih ini mengurangi tegangannya, kemudian baru disalurkan ke wali-wali gede pada zamannya, pada masing-masing zaman dan daerah, ke wali yang lebih kecil dan seterusnya, baru sampai ke hati umat Islam semuanya. Jadi seperti itu. Kemudian di antara khususiyat di antaranya adalah Qutbul Maktum, adalah wali yang mendapat karunia khususnya secara langsung dari Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Qutbul Maktum adalah wali tertinggi martabatnya di sisi Allah, ya. Bukan hanya pada zaman itu, billadunna Adam ila yaumi rufi'a bis-sur. Jadi sampai kiamat dan Nabi Adam itu yang wali tertinggi. Oleh karena itu beliau dalam satu kesempatan ketika ingin menyampaikan martabatnya karena mendapat perintah dari Rasulullah SAW, dia panggil dulu murid yang paling dekat dengan beliau dan berani bertanya. Karena saya itu kalau sudah ngaji seperti ini tidak ada yang mampu bertanya. Bahkan wali-wali gede yang kumpul ingin ngetes Syekh radhiyallahu anhu. Ketika mereka setelah berkumpul, Syekh datang, ya semuanya pada terkunci. Jadi tidak bisa tanya. Kemudian Syekh sudah ya dengan kasarnya tahu apa yang diingin ditanyakan mereka. Ya, setelah mereka tidak bisa bicara, dijawab semua persoalan yang ada di hati para aulia pada zaman itu. Sehingga para aulia itu mau tidak mau mengakui ketinggian ilmu dan asrornya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi Syekh radhiyallahu anhu mempunyai asror paling tinggi dari semua aulia sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ketika beliau memproklamirkan, ya, beliau mengatakan qodamaya, ya. Setelah Sidna Muhammad Wali Abu Thalib datang, kemudian beliau menyatakan qodamaya hatani ala raqabati jami auliya'illahi ta'ala milladunna Adam ila yaumi nufis-sur. Kedua kakiku ini, kata Syekh, berada di puncaknya para aulia sejak zaman Nabi Adam sampai ditiupnya sangkakala. Kemudian Sayyidina Muhammad Wali Abu Thalib, ya, bertanya kepada Syekh radhiyallahu anhu, ya Sayyidina, apakah jenengan ini dalam kondisi sadar atau dalam kondisi, ya kalau bahasa ini sakau? Tahu sakau? Karena orang kalau sudah berada di hadratin nubuwah, di hadratnya Rasulullah, itu sudah tidak ingat apa-apa. Saking nikmatnya bercengkrama dengan Rasulullah SAW. Sampai di antara mereka banyak yang ngomong yang tidak. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, ditanya seperti itu, saya menyatakan alhamdulillah aku dalam kondisi kesehatan dan ingatan yang sempurna. Kemudian setelah itu bagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu ketika dia memproklamirkan kewaliannya, beliau mengatakan qadami ala raqabati jamil auliya'illahi ta'ala. Kakiku ini ada di atasnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya begitu. Setelah itu oleh saya dijawab, shadaqah, benar dia. Fi asrihi, pada zamannya. Makanya Syekh Abdul Qadir adalah qutbuz zaman. Fi zamanihi, beliau adalah
Al-Khatmul Muhammadi, Sultanul Auliya fi zaman ini. Ba'da, ya, ada orang lain yang menjadi Sultanul Auliya setelahnya. Jadi pada zamannya iya, kata Syekh radhiyallahu. Kemudian yang saya mengatakan, adapun aku katakan, ya, kalau Syekh Abdul Qadir mengatakan qadami, satu kakiku ada di atas pundak para wali. Sedangkan Syekh radhiyallahu an qadamaya, kedua kakiku ala raqabati jami'ul auliya'illahi ta'ala biladunna Adam ila yaumil qiyamah. Kedua kakiku ada di atas pundak para wali sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, dan ini tidak ada pada pernyataan Syekh Abdul Qadir. Dari Nabi Adam sampai kiamat tidak ada, dan Syekh Abdul Qadir satu kaki, beliau dua kaki. Itu perbedaannya. Kemudian beliau menyatakan anak khatmul auliya al-Muhammadi. Aku adalah khatmul auliya al-Muhammadi. La waliya fawq. Ya, la martabatan fil wilayah fawqi illa nubuwah. Tidak ada martabat lagi tentang kewalian di atasku kecuali martabat kenabian. Kemudian Muhammad Wali Abu Talib tanya lagi, jenengan ini mempersempit luasnya rahmat Allah. Jadi kalau kata tidak akan ada lagi orang yang ngomong begini, berarti Anda ini sudah menutup luasnya rahmat Allah. Apa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang lain walinya lebih tinggi daripada jenengan? Ini kata, karena beliau diberi kebebasan untuk bertanya. Benar kata Syekh Islam, rahmat Allah itu sangat luas dan tidak ada yang bisa menghentikan dan mempersempit luasnya rahmat Allah. Akan tetapi dalam masalah ini Allah tidak berkenan, dan itu keputusan sejak azali, sebelum adanya alam semesta. Keputusan ini sudah selesai, sehingga tidak ada wali lagi yang lebih tinggi martabatnya dari Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, kecuali Nabi. Ditanya, kalau begitu persempit? Tidak. Apa juga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi lagi yang pangkatnya lebih tinggi dari Rasulullah SAW. Bisa, tidak itu. Tapi Allah tidak berkenan. Jadi karena sudah ditetapkan afdhalul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, asraful anbiya wal mursalin adalah Rasulullah SAW. Demikian juga sayyidul awliya al-Muhammadi, al-qutbul maktub wal barzahul maktub, al-barzahul barazah, ya, adalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Karena memang itulah keputusan Allah sejak sebelum diciptakannya alam semesta. Ya. Demikian, moga-moga ini bawa manfaat dan tambahan pengetahuan bagi kita. Ya, yang pernah mendengar tadinya tambah ingat, tambah tahu. Yang belum, ya menjadi ilmu, wawasan baru. Dan kalau ada yang keliru, karena ini masalah-masalah yang sangat pelik, ya kalau ada yang keliru saya menjelaskan, semoga Allah mengampuni saya. Amin. Kalau ada yang benar, moga-moga menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Jadi karena ini masalah ini benar-benar pelik, bahkan kibarul aulia banyak yang mempermasalahkan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.